Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, kita baca doa dulu yuk. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Kita masuk pelajaran tema 1 subtema 3 tentang hidup rukun di sekolah. Nah, seperti yang sudah Ibu katakan sebelumnya, insya Allah hari Kamis adalah hari Arafah. Nah, kita puasa sama-sama ya nak, bareng-bareng. Ibu insya Allah juga puasa, ya. Karena pahala dari puasa Arafah itu Masya Allah sangat luar biasa. Ya, sama-sama kita ya puasa ya. Ya, insya Allah. Nah, sekarang yuk kita masuk pelajarannya. Tujuan pelajaran hari ini ada 3, PKN, Bahasa Indonesia dan juga SPDP. Untuk PKN bisa menunjukkan perilaku yang sesuai dengan sila-sila Pancasila di sekolah. Bahasa Indonesia ada melengkapi kalimat perintah, menemukan kalimat perintah, dan menyebutkan makna serta manfaat dari kalimat perintah, juga menuliskan dari kalimat perintah. Untuk SPDP ada 2, menggambar imajinatif dan mewarnai dari gambar imajinatif. Nah, coba perhatikan. Ada beberapa gambar-gambar pengamalan sila-sila di sekolah. Nih, gambar yang pertama biasanya sebelum belajar kita baca doa kan? Tadi juga kita sudah baca doa. Nah, biasanya mereka berdoa menurut cara mereka masing-masing. Nah, kalau Muslim seperti yang kita lakukan di awal tadi, ini menunjukkan bahwa kita mengamalkan sila pertama dari Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Di kelasnya Siti ini, walaupun berbeda-beda keyakinan, mereka tetap berdoa menurut kepercayaan mereka masing-masing. Nah, ini menunjukkan juga persatuan. Mereka tidak mengganggu satu sama lain walaupun berbeda agama. Menunjukkan pengamalan dari sila ketiga, Persatuan Indonesia. Juga sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang beradabnya, mereka mengamalkan adab dari menuntut ilmu. Nah, ini pada gambar yang kedua, mereka sedang bermusyawarah menentukan jadwal piket. Walaupun mereka berbeda-beda, mereka bermusyawarahnya tetap bersama, bersatu. Tidak ada yang saling mencela pendapat yang lain. Berarti pada gambar ini mereka melakukan pengamalan dari sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Nah, permusyawaratannya itu musyawarah yang seperti ini. Nah, mereka juga bersatu dan juga beradab sesuai dengan sila ketiga dan sila kedua. Pada gambar yang ketiga, Silani berkata, "Aku lupa membawa bekal." Tapi Silani lagi megang perut, dia kelaparan. Lalu si Siti merespon, "Mari makan bekalku bersama," kata Siti. Perlakuan yang berbagi seperti ini, walaupun mereka berbeda agama, berbeda keyakinan, itu juga mengamalkan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, pada gambar yang keempat, mereka semua sedang membersihkan perpustakaan. Semuanya adil, dapat pekerjaan, dan semuanya bersatu supaya perpustakaannya cepat bersih. Kan kalau satu orang saja yang mengerjakan lama, ya kan? Pada gambar ini menunjukkan pengamalan sila ketiga dan juga sila kelima. Sila ketiganya persatuan, sila kelimanya adil, karena semua orang mendapat pekerjaan. Nah, sekarang perhatikan gambar yang ini. Mirip seperti gambar Lani dan Siti tadi ya. Udin dan temannya saling berbagi makanan. Udin membagikan kue, sedangkan temannya membagikan nasi. Apa sih sebenarnya yang terjadi sebelum ini? Sebelum si Udin pergi ke sekolah, Ibu Udin berkata, "Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din." Si Udin berkata, "Baik, Bu." Tapi dia penasaran, "Mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman, Bu?" Ibunya Udin menjawab, "Berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya." Di dalam gambar ini terdapat beberapa kalimat perintah. Yang pertama yang ini,
Bagilah bekalmu dengan teman-temannya, Din. Itu adalah kalimat perintah. Lalu yang kedua yang ini. Bawalah tempat bekalmu kembali ya. Apa sih manfaat dari kita berbagi? Berbagi menunjukkan sikap yang rukun. Nah, itu menunjukkan kalau kita rukun atau akur dengan teman kita. Kalau berbaginya di rumah dengan kakak, adik, abi, umi, itu menunjukkan kalau kita bersikap rukun kepada keluarga. Nah, coba perhatikan kalimat perintahnya. Ada tanda seru di akhirnya. Tanda seru ini juga menunjukkan kalau kalimat yang ada di sini adalah kalimat perintah. Nah, apalagi ciri-cirinya? Ada lah, tetapi tidak semua kalimat perintah harus diberi lah, ya. Coba anak-anak ibu, silahkan membaca teks ini. Boleh videonya diberhentikan saja. Bacalah dengan intonasi yang tepat dan jelas. Sudah dibaca, Nak? Dapatkah anak-anak ibu menemukan kalimat perintah pada teks ini? Yang ini ya. Berhati-hatilah ketika berlari dan samakan langkah kaki terlebih dahulu. Ya, dua ini adalah kalimat perintah. Ada kata-kata lah dan juga ada tanda seru untuk mengatakan kita melakukan sesuatu. Ini dia Pak gurunya. Pak gurunya berkata, lakukan pendinginan setelah berolahraga, kata Pak guru. Lalu, minumlah air putih secukupnya untuk mengganti cairan tubuh. Dari kalimat perintah yang pertama ini, kita bisa tahu manfaatnya. Di antaranya, supaya nafas dan jantung kita kembali normal. Biasanya, kalau berolahraga, nafas kita terputus-putus kan ya? Dan jantung kita berdetak kuat. Tuk, 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 tuk. Nah, kita melakukan pendinginan supaya nafas dan jantung kita kembali normal. Lalu pendinginan itu juga supaya otot kita tidak sakit. Kalau waktu olahraga itu otot kita tertarik. Nah, kita lakukan pendinginan supaya otot kita tidak sakit setelahnya. Lalu, kenapa sih kita harus minum air putih ketika berolahraga? Biasanya waktu olahraga kan kita berkeringat. Nah, untuk mengganti keringat tersebut, kita minum supaya tubuh kita tidak kekurangan cairan. Supaya anak-anak ibu lebih paham lagi, untuk tugas hari ini, di buku tulisnya jangan lupa tulis nama, tanggal, dan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, lengkapi kalimat berikut menjadi kalimat perintah dan tuliskan satu manfaat dari perintah-perintah tersebut. Silakan dikerjakan ya, Nak. Kita lanjut ke pelajaran SPDP. Gambar imajinatif. Nah, biasanya ketika kita mau menggambar, yang pertama kita lakukan adalah mengingat, membayang-bayangkan apa yang akan kita gambar. Itu adalah disebut imajinatif. Untuk membuat gambar imajinatif, biasanya kita butuh kertas ya. Di kertas tersebut kita gambar, bisa menggunakan pensil warna, spidol warna, atau menggunakan krayon. Gambar-gambar yang menggunakan alat berbeda, hasilnya juga berbeda. Contohnya untuk pensil warna, biasanya gambarnya tampak pudar karena pensil warna itu tipis sekali warnanya. Lalu kalau kita raba gambarnya itu terasa halus dan tampak putih-putih karena warnanya kurang menutupi kertas, seperti pada gambar di samping ini. Nah, kelihatan ya belakangnya ada putih-putihnya karena tadi warnanya tipis. Di samping ini adalah gambar yang menggunakan spidol warna. Warnanya tegas atau jelas. Terus, kertas gambarnya mudah tembus. Pernah kan ya anak-anak ibu ketika menggambar menggunakan spidol warna, tiba-tiba kertas gambarnya bolong. Itu dikarenakan ada cairan yang terdapat di dalam spidol warna. Nah, cairan tersebut merembes mengenai kertas warna kita yang mengakibatkan kertas kita mudah bolong. Gambar yang menggunakan spidol warna juga tampak garis-garis goresan bekas spidolnya. Inilah dia. Kelihatan kan ya ada garis-garisnya? Nah, kalau menggunakan krayon, itu gambarnya pekat warnanya, terus penuh. Tetapi, kertas gambar terlihat mudah kotor. Kalau diraba, terasa agak kasar. Dan licin-licinnya itu seperti lilin.
karena krayon terbuat dari lilin. Biasanya kalau menggambar menggunakan krayon, lengan baju kita mudah kotor kan ya? Untuk membuat gambar-gambar seperti di atas tadi, ada 2 tahap. Yang pertama kita membuat sketsa, lalu diwarnai. Supaya lebih paham lagi, yuk kita simak video berikut ini. Nah, pada video ini, si Fulan menggunakan spidol supaya tegas sketsanya, supaya jelas. Setelah membuat sketsa, biasanya kita warnai kan ya? Nah, si Fulan ini mewarnainya menggunakan krayon. Nah, diwarnainya dulu. Nah, nanti akan tampak tangan dari si Fulan ini menggunakan tisu mengelap kotoran yang ada pada kertas gambarnya. Tuh, kelihatan kan agak kotor-kotor. Nah, setelah itu diwarnai semuanya. Nanti juga beberapa kali dia akan mengelapnya menggunakan tisu supaya kertas gambarnya tidak kotor. Setelah selesai akan tampak indah dan cantik seperti ini. Sekianlah pelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Setelah belajar, kita baca doa yuk, doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.